Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu may yamshi fawqal ardi al-mu'allim. Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di atas bumi ini ialah mereka yang mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak tahu. Ilmu yang menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, uluman, yang memiliki arti pengetahuan. Dan ilmu adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah yang baik. Jadi ilmu menurut istilah di dalam kitab Mabadi al-Awwaliyah dikatakan sifatun yankashimu bihal matlub inkisyafan taman. Perkara sifat yang dengannya sesuatu yang tidak diketahui kemudian dikehendaki bisa diketahui dengan sempurna, atau mengajarkan dan menerangkan sesuatu perkara yang kita tidak tahu menjadi tahu. Banyak sekali cabang-cabang ilmu yang manusia kembangkan, mulai dari zaman peradaban Yunani kuno pada saat itu sampai zaman modern saat ini. Kalau seseorang ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran dan maknanya, ada ilmu yang namanya ilmu ulumul Quran. Jika seseorang ingin mengetahui macam-macam hadis dan asal-muasal tentang hadis, ada ilmu yang namanya mustalahul hadis. Jika seseorang ingin tahu dan paham tentang dasar hukum syariat agama, ada ilmu yang namanya ilmu fiqih. Dan kalau seseorang ingin mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga ia memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Tuhannya, ada ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Bahkan sampai kepada ilmu umum sekalipun, seperti ilmu untuk mengetahui tentang alam semesta, ada ilmunya, yaitu ilmu astronomi, atau yang dikenal dengan ilmu falak dalam istilah agama. Kemudian, jika seseorang ingin mengetahui ukuran permukaan bumi, seperti mengukur suhu, mengukur udara, musim dan cuaca, ada ilmunya yang namanya ilmu geografi. Dan ilmu yang mengajarkan untuk menghitung kecerdasan manusia dan menghitung bilangan-bilangan angka yang ada, yaitu bisa dikenal dengan ilmu hisab atau ilmu matematika. Serta masih banyak lagi ilmu-ilmu yang Allah belum berikan kepada manusia. Namun lagi-lagi manusia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang hanya Allah berikan kepadanya melalui keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu matematika, sudah barang tentu selalu diidentik dengan angka ataupun bilangan. Dalam hal ini sedikit saya nukil beberapa keterangan yang menunjukkan keistimewaan dan keajaiban daripada angka 7 sebagai angka ganjil sekaligus sebagai pembuktian kebenaran isi kandungan Al-Quran. Dan tentunya kesemuanya bersumber dari Al-Quran dan penelitian yang ada. Adapun keistimewaan yang pertama daripada bilangan angka 7 yaitu dimulai dari suratul Fatihah. Sahabatku yang dirahmati Allah, suratul Fatihah yang menurut bahasa artinya pembukaan, dan diambil dari kata fataha yaftahu fathan, futuhan fatihatan, yaitu surat yang pertama-tama Allah turunkan secara lengkap
di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, atau 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah memiliki 7 ayat dan dibaca berulang-ulang ketika kita melaksanakan ibadah sholat, sekaligus penentu sah atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan sholatnya. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu daripada angka 7, Allah menghiasi Al-Quran dengan 7 surat yang panjang. Di antaranya 7 surat yang panjang itu adalah Suratul Baqarah, Suratul Imran, Suratul Ma'idah, Suratul Nisa, Suratul A'raf, Suratul Al-An'am, Suratul Anfal, dan Suratul Taubah. Yang mana di dalamnya 7 surat yang panjang itu berisikan ilmu-ilmu hikmah, sejarah, hukum-hukum, dan petunjuk bagi manusia. Lalu keistimewaan berikutnya daripada bilangan 7 yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi manusia dengan 7 anggota badan. Di antaranya yaitu kedua buah tangan kita, yang mana fungsinya digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditambah 2 buah kaki yang gunanya untuk berkhidmat, yaitu melangkahkan kebaikan di jalan Allah, dan disambung dengan kedua lutut yang tujuannya untuk duduk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh yaitu Allah hiasi manusia dengan wajah, yang mana wajah ini diperuntukkan untuk sujud, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa mengingat Allah tatkala mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Mereka mengingat Allah dalam keadaan duduk dan berbaring sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Kemudian yang terakhir yaitu Allah ciptakan 7 lapis langit yang ada di alam semesta. Alladzi khalaqas samawati tibaqa batara fi khalqir rahman min tafawut. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis, yang sekali-kali kamu tidak mampu melihat pada ciptaan Allah yang maha pengasih dengan sesuatu yang seimbang. Maka setelah Allah ciptakan alam semesta ini, kemudian Allah melengkapi alam ini dengan hitungan waktu, yaitu hari yang jumlahnya 7 hari dalam seminggu. Maka menjadi sempurnalah karunia nikmat yang Allah curahkan kepada makhluknya yang ada di alam semesta ini. Justru itu masih banyak keistimewaan ciptaan Allah yang belum ditunjukkan kepada kita, karena ilmu yang Allah miliki amat sangatlah luas. Wallahu wasi'un alim. Kemampuan yang manusia miliki pun amat sangat terbatas. Maka dari itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkanlah tentang apa yang Allah ciptakan, dan jangan sekali-kali memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan apa-apa yang telah dikaruniai oleh Allah kepada kita. Dan di penghujung daripada pembicaraan atau kuliah duha saya kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa halangan sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.